Halo, selamat siang bosku. Sekarang saya lagi ada di tempat produksi AHA Motoshop, yaitu di bagian karbon Kevlar bosku. Nah, untuk proses pembuatan Kevlarnya seperti ini. Pertama, ini kita ada cetakan. Nah, ini cetakan untuk aero kepala ZX25 ya bos ya. Untuk cara pengerjaannya seperti ini ya bos. Nanti kita pandu untuk tutorialnya ya. Dan ini kita ada Delta Box nih, Delta Box ZX25. Kita ada orderan pengerjaan karbon yang ada metalik birunya nih ya, dari bos besar dari Medan untuk ZX25 nya ya. Yuk kita simak. Nah, pertama sebelumnya kita ke posisi pigmen dulu ya bos. Pastiin untuk cetakannya itu kita pigmen ya. Ini pigmennya kita kasih warna hitam biar nanti nggak ada kelihatan bolong-bolongnya ya bos saat pengerjaannya. Nih seperti ini ya. Nih kita kasih dasaran warna hitam ya. Nah seperti ini. Apabila sudah dipigmen, kita tunggu kering ya bos. Keringnya itu jangan terlalu kering ya, karena nanti untuk penempelan bahan karbonnya itu biar dia nanti nempelnya rapat ya. Nah ini kita sudah pigmen sepasang kiri kanannya, dan ini hasil yang sudah kita tempel pakai bahan karbonnya bosku. Ini dia nih, kita ada pesanan full body karbon ya, karbon untuk ZX25. Ini kita sedang proses. Kita ada proguarnya juga nih, sedang diproses. Ada pipa knalpot, ada sambungan bodi belakang jok, dan ini ada Delta Box. Kita proses bagian air scope-nya ya. Nah, kalau yang ini pengerjaan untuk yang karbon biasanya, ini winglet ya, ini yang karbon Kevlar biasa grade 240 ya. Oke, nanti setelah ini kita masuk ke pelapisan ke bahan karbonnya menggunakan resin ya bos ya. Halo bosku, nah ini prosesnya ya. Tuh, dia bahan Kevlarnya itu ada lembayung birunya nih. Keren banget ini nanti bos kalau kena cahaya. Mantap pisan bosku ya. Dan ini tampilan belakangnya tuh. Ya, walaupun kita hasilnya dari fiberglass, tapi hasilnya kualitas belakangnya tetap rapi bosku. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke proses pelapisan. Oke, Mang Boang digaspol, mulai dilapis. Ya, untuk pelapisannya kita menggunakan resin, diaduk, kemudian kasih katalis ya, dikasih katalis obatnya untuk pengerasnya kita campur ya bosku, biar nanti cepet kering. Tapi untuk katalisnya jangan terlalu banyak bos, karena nanti terlalu cepat keringnya untuk prosesnya. Nah ini kita mulai masuk ke proses pelapisan menggunakan resin. Nah kita biasanya melapisnya antara 2-3 lapis ya, biar nanti benar-benar hasilnya rata kualitasnya. Dan pada proses amplasnya juga nanti nggak terlalu ribet, nggak terlalu lama bosku. Nah, ini prosesnya nih ya. Untuk lapisannya kita posisinya sebelah-sebelah biar nanti kelihatannya rapih dan rata ya. Jadi untuk sahabat AHA Motoshop semua yang mau lapis karbon bisa, dan untuk mau order partai karbonnya juga bisa, karena kita itu di sini produksinya langsung ya bosku. Nah di sini kita bukan custom tapi kita produksi langsung. Dan ini juga kita lagi ada forget untuk siri Victor, ada pesanan untuk organ juga. Dan ini sudah nih dirapis untuk lapisan pertama ya. Ditunggu agak kering sedikit baru kita lapis lagi ya bosku. Nah, dan ini kita ada kedok R15 nih, V3 karbon Kevlar juga ya, ini sedang proses. Nah ini yang untuk aeronya, ini yang udah lapisan kedua nih, udah oke nih, tinggal ketiga nih biar bener-bener rapi tuh. Kalau udah rata begini kan enak nih ngamplas ya bosku ya. Jadi prosesnya tinggal amplas dikit langsung di clear, jadi hasilnya mantap bosku ya. Ini aeroscope-nya, dan ini ZX winglet ZX nya bosku, keren banget kan.
Harganya sangat terjangkau, nggak perlu mahal ya. Walaupun barangnya Sultan, tapi tetap harga merakyat bosku. Untuk prosesan skopnya ya. Ini yang untuk pipa knalpotnya untuk JTEC udah PNP ya bosku. Ini juga cover pipa knalpot yang mirip orinya nih, besar banget ya. Ya. Nah, ini delta boxnya. Sekarang kita lanjut mulai untuk delta boxnya nih bosku. Untuk pasien box, untuk delta boxnya kita dikasih resin dulu ya. Kemudian kita kasih resin lagi bosku, biar nanti saat nempelinnya bahannya rapet ya, nggak terlalu licin, jangan terlalu banyak, jadi kita kasih resin ya. Kita proses masuk kasih resin. Pertama kita kasih mat dulu nih bos, ini namanya mat ya, mungkin orang pada taunya serat. Nah kita kasih mat dulu nih untuk pelapisan karbon pertama, biar nanti nggak terlalu tipis hasilnya bosku, tetap padat ya, walaupun pakai Kevlar juga nanti kelihatannya tetap padat ya. Kemudian kita baru diratain menggunakan resin kembali bosku, pastikan semuanya rata ya bos ya, kena resinnya, jangan sampai ada lubang-lubang. Makanya ini gunanya pigmen itu agar nanti pada saat proses pasang mat ini nggak ada resin yang bolong-bolong bos, jadi tetap hasilnya rata semua karena udah ada lapisan pigmen awalnya. Ini kita rata, kita kasih matnya, kasih resin, semua dibikin rata dulu semuanya. Untuk part JTEC kita banyak ya bosku, kita komplit untuk part JTEC-nya. Jadi kalau misalkan mau nyari part JTEC di kita lapis karbonnya ada, dan kalau misalkan mau sama premnya yang langsung paten kita sediakan bosku, tinggal kontak-kontak admin aja. Nah ini pelapisannya. Proses delta box JTEC 25. Nah sistemnya nanti lapis ya bos untuk delta boxnya, jadi dijamin keren hasilnya bosku. Yuk sambil kita nunggu meratakan ini, kita spill ada barang apa aja nih karbonnya yang kita dikerjain di AHA Motoshop bosku. Nah kita lihat spill di sininya, kita ada sambungan tengah body R25 nih bosku. Ini prosesnya sudah selesai nih bosku, udah keren banget, udah tinggal proses cutting dan amplas ya bosku. Ini barangnya ya, terus belakangnya tuh ya, belakangnya itu rapih. Yang ini hijau-hijau sabun ya bos, karena cetakannya ada yang jebol, jadi kita lapis sabun tapi tetap nanti rapih, kita rapihkan kembali. Hasilnya. Terus ada apa lagi nih? Oh ini kita ada frame CBR 150. Nih frame CBR 150 nya bosku, yang karbon Kevlar ya. Nih harganya murah banget bosku, murah nggak ada yang mahal, semua murah. Barang Sultan juga harga merakyat bosku di AHA Motoshop. Ya, yuk kita spill lagi, lanjut ke delta boxnya. Nih sekarang sudah merata ya bos, merata semua. Untuk lapisan matnya menggunakan resin. Lanjut kita akan lapis bahan karbon Kevlarnya nih. Ya, ini bahannya kita pakai yang grade 240. Nah, ini kelihatan nih lembaga birunya keren banget nih, gurih banget nih warnanya kalau udah kena cahaya. Masuk proses ya, kita lapisin lagi bosku nih, kita lapisin, lapis rata, pastikan semuanya rata ya. Untuk yang lapisan pertama sih yang penting kita kasih rata dulu ya bos, yang penting pada nempel dulu semuanya, pastiin nggak ada angin.
atau gelembung di posisi-posisi lakukan cetakannya. Nah, semuanya harus pojokannya harus merata. Oke, semua pojokannya harus merata. Ini seperti ini bosku, silahkan disimak bosku, biar nanti pada tahu pengerjaannya seperti gimana. Mungkin pada suhu-suhu udah lebih tahu ini pengerjaan di AHA Motoshop ya bosku. Mohon dibantu untuk kasih informasi, diklik komentar untuk kasih solusi. Mungkin ada yang lebih bagus lagi caranya untuk para suhu semua, dari ilmu daripada suhu semua ya. Nah, ini kita juga masih tahap belajar bosku, masih coba-coba belajar, masih ilmunya tipis-tipis lah. Cuma kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat AHA Motoshop semua. Nah, ini lapisan pertama, kita pastikan semuanya merata. Udah kelihatan ya, di sini udah kelihatan nih, udah rata ya bosku. Ini sudah kelihatan rata, bisa kelihatan nih, tuh, jelas ya. Oke, posisinya sudah merata. Udah rata semua ya. Oke, selesai. Kita kerjakan bagian sebelahnya lagi. Ini yang bagian sebelah sudah selesai, kita nunggu agak kering dikit ya bosku, kita nunggu agak kering dikit baru kita pimpah lagi ya. Nah, ini hasilnya nih, ini hasilnya sudah merata bosku. Mewah banget nih, hedon, keren banget nih warnanya. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelahnya lagi. Seperti biasa, sebelumnya kita kasih lapisan resin pertama, kemudian kasih matte ya bosku. Kita kasih resin, kasih katalis juga. Katalis itu campuran ya pengerasnya, biar resinnya cepat kering, tapi jangan terlalu banyak biar nggak cepat banget keringnya. Nah, sekarang kita mulai lapisan pertama sebelum kita kasih matte. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar bersama bisa diikuti nanti kalau misalkan progres cara mengerjakan part-part karbon Kevlar itu seperti gimana. Nah, ini pengerjaan di AHA Motoshop seperti ini. Nah, kita ini yang satu ini udah ada cetakannya bosku, jadi sebelum kita bikin masternya itu kita juga bikin cetakannya ya, jadi biar nanti kita bisa mengerjakan partai ya, untuk kesana pengerjaannya juga bisa cepat prosesnya kalau sudah ada cetakannya. Nah, yang hitam ini cetakannya ya bos ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lapisan pertama yang menggunakan matte. Nih, kita matte-nya seperti biasa kita diratakan dulu. Pastikan semua matte-nya kena resin dan jangan ada pori-pori yang kelewat atau ada gelembung angin, jangan sampai ya, nanti hasilnya pada bolong-bolong bos.
sambil kita nunggu pelapisan pertama, kita sepil-sepil lagi nih ya bosku, part-part karbon apalagi yang ada di AHA Motoshop. Nah sekarang kita lihat dulu, di sini ada spakbor CBR. Ini spakbor CBR 250 bos, bisa ke CBR 150 ya, ke CBR 250 juga bisa PNP. Kita juga proses spakbornya ya, ini kita proses juga. Yang ini apa nih, ini Delta Box, cover Delta Box untuk R25 bosku. Di kita juga ada, insya Allah di kita komplit banyak part-partnya ya. Kalau mau nyari aksesoris part-part karbon di AHA Motoshop juga ada, kita tersedia. Ini sudah mulai merata, pisahnya juga sudah merata semuanya ya. Nah sekarang kita lanjut lapis lagi untuk bahan karbonnya ya. Ini kita lanjut kasih bahan karbon. Nanti Motoshop akan bikin tutorial yang lain bosku ya, yang ada barang-barang yang ada di Motoshop seperti fiberglassnya, cara airbrushnya, cara nyetak fiber, body motor. Yuk kita belajar bersama di Motoshop ya. Silahkan buat yang ingin belajar bersama cara-cara bikin body motor, silahkan kita berbagi ilmu bersama AHA Motoshop, kita belajar bersama. Ini prosesnya biasa, seperti biasa kita ratakan semua pelan-pelan, kita dari ujung ke ujung, jangan sampai ngacak, dari sudut ke sudut ya, untuk pastikan semuanya merata kena resin, dibalu rata, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau lapisan pertama ini kita harus benar-benar posisinya, harus benar-benar lapisannya maksimal ya bosku, karena jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal nanti bakalan ada gelembung, itu nanti hasilnya juga bakalan jelek bosku. Kita lapisin semua ya. Oh ya, untuk informasi juga, di kita mengerjakan karbon Kevlar juga, dan kita mengerjakan karbon forget ya. Jadi untuk mau proses karbon forget juga kita juga bisa di sini, kita tersedia ya. Jadi kalau yang pengen karbon Kevlar boleh, karbon forget juga boleh bosku, silahkan order ya. Sini sudutnya sudah mulai rata gitu. Sudut-sudutnya semua sudah mulai rata. Untuk lapisan pertama cek lagi ya, biar nggak ada gelembung atau ada yang terlewatkan, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Kita pastikan semuanya rapi untuk lapisan pertama ini. Kalau untuk lapisan kedua itu tinggal ngeratain aja bosku, karena untuk menjaga serat karbon fibernya tidak kena amplas. Oke, selesai untuk lapisannya. Nah, ini
sudah selesai ya. Untuk yang part kiri kanannya yang sudah dilapis part karbon lapisan pertama. Kita tunggu sejenak untuk mengeringkan dulu, baru kita lanjut lapisan kedua dan ketiga ya, untuk pastikan semuanya rata agar nanti proses amplasnya itu lebih mudah bosku. Lihat sekarang nih, tadi yang pertama sudah bagus, sudah merata semuanya ya. Kemudian untuk yang sebelahnya lagi ini sudah rata juga. Kita menunggu proses pelapisan yang kedua. Kita tunggu sejenak untuk agak mengering sedikit. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pelapisan kedua nih bosku. Tadi hasilnya udah agak kering sedikit ya. Jangan sampai terlalu kering ya bosku, biar nanti benar-benar resinnya pada saat pelapisan kedua itu lebih keras lagi dan lebih rapih lagi. Nah, sekarang kita next lanjut ke lapisan kedua. Untuk lapisan kedua ini kita tinggal cuma meratakan saja untuk lapisan semuanya, untuk pastikan bahannya yang serat karbon ini tertutup sama resin, biar nanti pada saat proses amplas itu tidak terkena amplas ya. Nah, kita lanjut ke lapisan kedua. Untuk pelapisannya itu kita optimalin sih 2-3 kali, tapi nanti kita next lihat saat prosesnya nanti apa benar-benar sudah merata atau belum, kita bisa lanjut ke 4 atau 5 untuk pelapisannya ya. Tapi biasanya untuk 2-3 kali juga sudah maksimal, karena nanti kan kita akan lanjut proses clear lagi. Kita vernish, kita clear, kemudian kita poles ya, jadi hasilnya kinclong bosku. Nah, ini cuma kita tahap sampai cara tutorial cara lapisan karbon Kevlar untuk di bodi motor ya. Sistemnya ini untuk sistem cover ya. Untuk sambil menunggu kita lihat juga nih yang proses aeronya. Ini ada aero kepala ZX 25 seperti biasa. Yang sudah di pigmen kita lapisi resin dulu, kemudian kasih matte ya. Kita kasih matte sama kita kasih matte. Nah, kita kasih resin juga. Nah, kita resin juga. Jadi satu video itu kita belajar bersamanya, nggak cuma Delta Box ya, untuk mengulang lagi di part yang lain juga, agar nanti teman-teman atau bosku semua yang belum paham sedikitnya jadi ingat lagi, oh caranya seperti itu step by stepnya. Nah, kita pastikan lagi nih semua matte-nya itu dilapis resin, jangan sampai ada gelembung. Jadi kita harus ingat lagi jangan sampai ada gelembung ya. Kita pastikan semua matte-nya itu terlapis dengan resin ya. Nih, untuk resinnya. Kemudian kita lanjut dengan kita lapis dengan serat karbonnya setelah matte beres. Oke, kita sambil simak. Posisinya semuanya sudah rata ya bosku, nih sudah rata semua ya. Kita lihat semuanya sudah rata terlapis resin untuk bagian utamanya. Kemudian kita sediakan serat karbon Kevlar, kita lapis lagi, kita tempel. Caranya pelan-pelan dari sudut ke sudut, kita pastiin semuanya rata.
Mari kita belajar bersama ya bosku untuk cara pembuatan bahan kevlarnya. Ini sudah rata prosesnya. Oke, kita sekarang sudah selesai untuk lapisan pertamanya. Kita tunggu kering, agak kering sedikit ya. Kita tunggu kering sedikit. Dan ini untuk yang satu laginya kita tinggal melapisi yang ketiga. Sekarang udah benar-benar yang terakhir lapisannya. Sudah ketutup semua, sudah rapi. Untuk prosesnya kita rapiin kembali, kita lapis yang ketiga. Pastikan bahan serat karbonnya itu sudah terlapis oleh resin. Sudah selesai, kita tinggal nunggu kering dan nanti kita ke tahap cutting atau gerinda, kemudian kita lanjut proses amplas ya. Nah, sekarang kita ke tahap lapisan yang kedua ya Bang ya. Kita ke lapisan yang kedua untuk delta boxnya. Seperti biasa kita kasih resin lagi. Kita belajar karbon bareng sama-sama ya, sambil santuy aja. Prosesnya kita lapisi untuk lapisan yang kedua. Dari sini udah lapisan kedua udah kelihatan nih ya, seratnya itu sudah ketutup dengan resin. Yang mulai nyala tuh cahayanya ya. Sudah pada mulai menyala cahayanya ya. Nah, udah mulai lapisan yang kedua saja sudah rata, apalagi kalau udah nanti lapisan ketiga itu udah benar-benar rata, udah cakep banget, udah enak banget nanti pada proses amplasannya. Terus kita ada yang sambungan bodinya nih untuk JTX, masih untuk JTX 25 ya. Ini kita lanjut ke lapisan terakhir yang ketiga untuk sambungan bodi ya. Tuh di sini sudah rata nih, udah tinggal finishing aja nih, finishing lapisan ketiga udah rata banget tuh. Tuh udah rata banget nih ya. Tuh mungkin kalau kita agak dekat lagi udah kelihatan banget udah rata. Nah, tinggal amplas tipis-tipis, langsung proses clear. Oke. Nah, sekarang untuk koper pipa knalpot masih untuk JTX 25 juga ya. Untuk lapisannya tuh, ini juga sama untuk lapisan ketiga ya. Udah kelihatan tuh, udah rata banget. Tinggal lapisan terakhir, pasti cakep nih ntar hasilnya bosku. Oke, setelah lapisan kedua kita tunggu 15 menit ya.
Jadi untuk barangnya udah agak kering nih untuk lapisan kedua. Sekarang kita lanjut untuk ke lapisan ketiga. Dan ini untuk bagian belakangnya tuh bosku. Nah, untuk hasil bagian belakangnya ini cakep banget nih bosku. Makanya tadi prosesnya untuk dari pigmen, dari matte-nya itu harus benar-benar rata biar nanti posisi belakangnya bisa seperti ini bosku. Tuh, jadi kayak plastik ya. Walaupun dia fiber tapi kelihatannya kayak plastik bos. Jadi nggak malu-maluin lah istilahnya. Oke, kita lanjut ke lapisan ketiga. Nah, lapisan ketiga ini hampir sama kayak lapisan yang kedua ya bosku. Itu cuma kira untuk kita ratakan saja untuk pastikan serat bahan Kevlarnya tidak kena amplas ya. Jadi sudah terlapisin maksimal. Nah, ini kita lihat tuh, untuk hasilnya. Nah, kita rapisin, kita cek dari mulai ujung ke ujung, dari setiap list ke list untuk pastikan tidak ada yang kelewat ya untuk lapisan ketiganya. Lapisannya ya, jadi seperti itu ya untuk proses pengerjaannya bosku ya. Untuk pengerjaan bahan Kevlar itu, variasi-variasi karbon Kevlar itu seperti itu. Jadi buat yang baru tahu ya jadi tahu, dan untuk yang suhu udah pada senior mohon di cross check lagi kasih masukannya ya. Maklum kita masih tahap belajar bosku. Nah, sekarang kita tunggu untuk sebelahnya juga seperti itu ya. Untuk sebelahnya juga seperti itu, dan untuk yang ini sudah selesai. Kita tunggu kisaran 15-20 menit untuk pastikan untuk resinnya itu sudah benar-benar kering. Nah, ini kita lihat nih untuk tampilannya, ini sudah rata bosku nih, sudah ketutup resin semua ya. Nanti udah lanjut, ini sudah kering, kita lanjut ke proses cutting atau gerinda ya. Kita proses cutting, kita gerinda, kemudian kita lanjut amplas. Biasanya untuk amplasnya itu kita menggunakan amplas 400 untuk pertama ya. Untuk keduanya nanti kita menggunakan amplas 1000, baru kita langsung ke proses pernis. Sudah di pernis, kita nanti dijamin udah pernis juga udah kinclong banget itu bosku. Kalau udah dari tahap amplasannya udah bagus, sudah rapi, dijamin nanti saat pernis juga sudah kering, sudah bagus banget itu hasilnya ya. Oke, begitu ya bosku ya. Terima kasih sudah menonton channel kami, tutorial cara pengerjaan karbon Kevlar di Deltabox ZX25. Ini sistemnya cover sistemnya, jadi pemasangannya udah mudah ya. Oke, terima kasih sudah menonton channel AHA Motoshop. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Kita belajar bersama-sama di AHA Motoshop, dan ditunggu video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.